Kalau kita lihat apa sebetulnya kemarahan publik kepada Parcok hari ini, sebut aja secara resmi. Kenapa publik marah pada Parcok, bahkan marah pada oknum gitu? Absurd. Kita coba lihat bagaimana sebetulnya proses yang kita sebut sebagai reformasi kepolisian. Tidak pernah terjadi reformasi. Yang terjadi pemisahan antara tentara dan polisi pada waktu itu. Rocky Gerung, silakan Bu Rocky. Oke. Audionya udah. Audionya belum keluar, panitia. Oke, saya pakai mimbar ini supaya setara dengan Wakapolri. Dan kenapa dari tadi mimbar ini nggak dipakai? Padahal ini adalah peralatan pertama untuk mengucapkan pendapat umum. Dalam tradisi Yunani, setiap mimbar disediakan untuk mereka yang punya dalil. Dia disebut umum karena akhirnya terlihat orang yang bicara siapa itu. Itu sifat pertama. Saya mau terangkan sebetulnya balik pada tema tadi. Apa sebetulnya yang disebut pendapat umum? Emang ada pendapat khusus? Pendapat khusus itu kalau Anda mau meminang pasanganmu untuk diajak nikah, itu pendapat khusus. Tapi begitu pendapat itu diucapkan di depan umum, maka pendapat itu harus dihasilkan di dalam upaya untuk menentang pendapat lain. Kalau Anda ditanya, apa pendapatmu? Saya sependapat. Itu artinya dia tidak berpendapat. Pendapat hanya disebut pendapat kalau diajukan untuk menghalangi atau bahkan membatalkan pendapat lain. Jadi dari awal, sifat dari pendapat itu adalah untuk cari gara-gara. Itu dasar ontologinya tuh. Saya berpendapat supaya saya berbeda dengan pendapat Anda. Itu namanya pendapat. Jadi pendapat itu tidak boleh disopan santunkan. Kalau Anda mengucapkan pendapat dengan cara sopan santun, artinya Anda tidak berpendapat. Takut mengucapkan sesuatu yang kontras dengan pendapat orang lain. Jadi sebut istilah kontras. Ada teman kontras tadi. Kalau Anda perhatikan misalnya, kata kontras itu artinya tidak sependapat. Namanya kontras. Tapi kontras itu huruf terakhir dari S itu huruf besar. Coba Anda perhatikan ya, teman-teman polisi. Apa artinya? Kenapa ditaruh huruf besar di situ? Yang lebih penting bukan kontranya, tapi S di belakangnya tuh. Anda tahu nggak asal usul huruf S dibuat besar di situ? Karena pada waktu itu 98, ketika saya masih di LBHI bersama Munir macam-macam, ada Buyung Nasution, kita ingin tunjukkan bagaimana pendapat itu harus diasumsikan sebagai pertentangan pikiran. Tetapi lebih dari itu, kata S itu artinya Soeharto. Jadi kontras itu kontra S, kontra Soeharto. Pada waktu itu kita selundupkan kemarahan kita dengan kata itu dan S di belakangnya besar. Jadi maksudnya jelas, kontra terhadap pendapat Soeharto, full stop. Gak ada keraguan kita katakan waktu itu. Kenapa? Karena moralnya ada pada kita, pada masyarakat sipil. Saya buka aja rahasianya itu, kenapa S-nya di belakang itu besar tuh. Sekarang kontra S-nya apa? S-nya apa? Subianto, Sigit. Itu namanya hermeneutic of suspicion. Kita mencurigai sesuatu, kita takut mengucapkan itu, kita pakai bahasa simbol S-nya di situ. Mungkin kontra sekarang itu S adalah kontra saya, kontra siapa aja tuh. Jadi saya mulai dengan cara berpikir itu. Lalu kita lihat apa sebetulnya kemarahan publik kepada Parcok hari ini. Sebut aja secara resmi. Kenapa publik marah pada Parcok? Bahkan marah pada oknum gitu. Absurd. Kita coba lihat bagaimana sebetulnya proses yang kita sebut sebagai reformasi
kepolisian. Tidak pernah terjadi reformasi. Yang terjadi pemisahan antara tentara dan polisi pada waktu itu. Yang terjadi adalah pemisahan kelembagaan, bukan evaluasi terhadap kondisi. Sebentar Bung Rocky, Pak Waka, isi dan judul di luar tanggung jawab moderator ya. Bahkan tugas moderator tidak boleh memoderasi pikiran. Tugas moderator hanya menjaga tata tertib, bukan menjaga pikiran. Ya udah, oke. Saya lanjut ya. Waktu kita mulai membayangkan kita mau pergi pada demokrasi, urusan pertama kita adalah siapa yang mengganggu demokrasi? ABRI 98 yang mengganggu, menghalangi demokrasi. Siapa itu ABRI? Tentara dan polisi. Bayangkan misalnya, saya di YLBHI, setiap kali kita diskusi, orang dari Keramat 5 itu datang, masuk ke ruangan Adam Malik di YLBHI, dia berdiri di atas meja, naik di atas meja. Demi undang-undang saya batalkan, saya bubarkan diskusi ini. Pada waktu itu masih mengucapkan demi undang-undang. Pada waktu itu polisi masih sama dengan tentara. Dan saya tahu Kasat Reskrim apa waktu itu namanya adalah Tito Karnavian. Jadi saya kenal Pak Tito dari awal. Tetapi pada waktu itu pengenalan kita anggap bahwa institusi buruk, bukan personalnya yang buruk. Sekarang ada orang yang maki-maki Pak Tito tuh. Tiap hari maki-maki Tito. Kenapa? Tidak kita biasakan untuk mengevaluasi kondisi yang menyebabkan kepolisian sekarang itu dibenci oleh rakyat. Lalu kita dalami lahan-lahan. Waktu terjadi reformasi, polisi dipisahkan dari tentara, tentara disuruh balik ke barak, polisi betul-betul jadi aparat Kamtibnas. Tapi itu adalah reformasi. Ini saya pindah dari Partai Biru ke Partai Merah. Karena Partai Biru juga ternyata udah di bail out oleh Gajah Merah. Oke. Dari mana tadi ya? Jadi yang terjadi adalah reformasi kelembagaan. Terjadi reformasi, tidak terjadi transformasi.